Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu izinkan pengemis tinggal di rumahnya. Siapa sangka ia tinggalkan ini saat pergi. Diceritakan, sebagai hadiah pernikahannya, sang ibu kemudian membelikan sebuah rumah baru untuk putrinya. Saat menerima kunci rumah baru tersebut, putri pun dengan gembira mengajak ibunya untuk melihat rumah baru itu. Tak disangka, begitu membuka pintu, sayup-sayup tercium aroma tak sedap dari dalam rumahnya. Putri bersama sang ibu kemudian mencari sumber aroma tak sedap itu. Saat mereka ke balkon, alangkah terkejutnya melihat pemandangan di depannya. Ternyata ada seorang pengemis tua berbaring di balkon dan tertidur pulas sambil mendengkur. Putri lalu memegang erat tangan ibunya dan mencoba membangunkan pengemis tua itu. "Hai, siapa kamu? Kenapa tidur di rumah kami? Aku panggil polisi nih," kata Putri berkali-kali. Merasa ada yang membangunkannya, pengemis tua itu pun seketika bangun dari tidurnya. "Aduh non, tolong jangan panggil polisi. Saya bukan orang jahat," kata pengemis tua itu menjelaskan. Putri pun mengerutkan kening sambil berkata, "Saya tidak peduli, ini rumah saya. Sebaiknya kau segera pergi dari sini." Akhirnya, pengemis tua itu pun segera membereskan barangnya dan bersiap untuk pergi. Dan sementara itu, sang ibu hanya terus memandang pengemis tua itu sambil berpikir. Di luar udara sangat dingin dan salju turun dengan lebat. Akan kemana pengemis itu berlindung kalau mereka mengusirnya? Merasa tak tega, sang ibu kemudian dengan lembut berkata pada pengemis itu, "Kek, rumah ini untuk sementara tidak dihuni. Kalau kakek mau, bisa tinggal dulu di sini. Nanti baru pergi setelah punya tempat." Mata pengemis tua itu pun seketika terbelalak, seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan sang ibu itu. Ia pun membungkukkan badan, memberi hormat pada ibu putri sambil berkata, "Orang baik, orang baik." Selama 2 tahun, rumah baru itu dikuasai oleh pengemis itu. Selama masa itu pula, ibu putri sering ke rumah tersebut dan membawakan sejumlah makanan serta beberapa potong pakaian bekas untuk pengemis tua itu. Sang pengemis pun sangat bersyukur dan terus mengucapkan terima kasih kepada ibu putri dan mengatakan kalau dirinya telah bertemu dengan orang yang baik hati. Sampai suatu hari, saat pengemis tua itu sedang mengemis, ia melihat mobil putri beberapa kali memutari supermarket dan akhirnya berhenti di tempat yang agak sepi. Pengemis itu tahu kalau putri tidak menemukan tempat parkir. Pengemis itu juga tahu kalau parkir di tempat yang sepi tidak aman karena kerap ada pencuri yang mencuri mobil dan mencuri barang-barang di dalam mobil. Oleh karena itu, ketika ia melihat putri memarkirkan mobilnya di sana, ia pun menjaga mobilnya. Tentu saja, semua itu tanpa sepengetahuan putri. Dan benar saja, tak lama kemudian, tampak 2 pemuda mengamati dan mendekati mobil putri. Kemudian, mulai mencongkel pintu mobil. Pengemis tua itu langsung berlari ke arah mobil itu sambil berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Kedua anak muda itu menghardik si pengemis tua untuk tidak mencampuri urusan mereka. Namun pengemis tua itu mencoba semampunya menggagalkan aksi mereka. Ia pun dipukul dan ditendang.
Tepat pada saat yang sama, sebuah mobil patroli polisi lewat. Kedua pencuri itu pun terkejut dan langsung melarikan diri. Pengemis tua itu terus saja menjaga mobil Putri dari kejauhan dan baru meninggalkan tempat itu setelah Putri kembali dan pergi dengan mobilnya. Suatu hari, ibu Putri kembali ke rumah barunya itu, namun ia tidak menemukan pengemis itu lagi. Semuanya tampak kosong dan sunyi. Balkon sudah dibersihkan dan hanya melihat sekarung goni yang lusuh di sudut ruangan. Ibu Putri lalu membukanya dan langsung tercengang seketika melihat isi karung goni itu penuh dengan uang logam. Di balkon itu juga tertulis beberapa kalimat yang terpotong-potong. Ibu Putri kemudian membacanya dengan sesama dan baru menyadari apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata 2 hari yang lalu, pengemis tua itu merasa badannya tidak nyaman dan ia menduga mungkin sudah tiba waktunya. Namun mumpung masih bisa berjalan, ia ingin pulang ke kampung halamannya. Ia ingin menetap di tanah kelahirannya. Sementara uang dalam karung goni yang lusuh itu adalah tabungan dari hasil pengemisnya selama bertahun-tahun. Sang pengemis tua meninggalkan karung itu untuk diberikan kepada ibu Putri atas kebaikannya yang telah membolehkannya tinggal di rumahnya selama 2 tahun. Ibu Putri lalu menghitung jumlah koin tersebut dan total lebih dari 100 juta rupiah. Sejak itu, Ibu Putri pun selalu memberikan sejumlah uang pada pengemis itu. Tidak peduli apakah pengemis yang menyamar atau pengemis sesungguhnya. Dan setiap melakukan itu, Ibu Putri selalu tanpa sadar akan terbayang dengan karung dari pengemis tua dengan mata berkaca-kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.